Ibu tak punya anak. Setelah lama-lama ada kawan yang ngajak bayi tabung, akhirnya punya anak. Gimana Bu, sudah punya anak? Alhamdulillah Pak Ustadz, bayi tabung. Ini tabung yang paling murah lah. Tabung-tabung second. Setelah punya anak diletakkan di celah ketiak. Takut anak ini mati. Belajar kepada Nabi Ibrahim. 86 tahun tak punya anak. Ketika punya anak, apa kata Allah? Antarkan dia. Apakah melawan Nabi Ibrahim? Maka anak Ibrahimu Yahudian, Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasranian, Ibrahim bukan Nasrani. Walakin kana hanifa, Ibrahim adalah hanif. Hanif artinya condong kepada Allah, tak condong kepada anak walaupun dirindukan 86 tahun lamanya. Musliman, dia hanya berserah diri kepada Allah, tidak berserah diri kepada Hajar, tidak berserah diri kepada Sarah, tidak berserah diri kepada Ismail, tapi berserah dirinya kepada Allah. Ini yang di hadapan saya ini adalah yang sudah sampai ke Makkah ini, berarti sudah punya mental seperti Ibrahim alaihissalam. Saya Pak Ustadz tidak berserah diri kepada direktur perusahaan saya. Buktinya saya sanggup datang kemari. Kok berani Bapak? Saya sudah ambil cuti. Tapi tolong video tentang ngomong saya ini Pak Ustadz jangan kasih tahu bos saya, nanti saya takut marah dipecatnya Pak Ustadz. Katanya udah macam Nabi Ibrahim. Bapak-bapak yang sampai kemari adalah bapak-bapak yang mentalnya seperti Nabi Ibrahim. Takut mereka mengaminkan karena ada Sarah dan Hajar. Saya tidak pernah merasa menceramahi ibu, menceramahi bapak. Saya tak pernah merasa menceramahi orang. Saya hanyalah seorang anak, seorang keponakan, seorang abang, seorang adik yang sedang bercerita kepada pakcik, makcik dan orang tuanya. Jadi hari ini saya sedang cerita-cerita aja. Pas saya tengok dari raut mukanya dia udah mulai agak muak, saya tutup. Ku tahu dari tatapan matamu bahwa kau sudah lelah mengantuk karena kurang tidur tadi malam. Siapa yang sanggup mendengar ceramah ini? Sudahlah tadi malam turunnya jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 baru pulang. Lalu kemudian mengantuk, letih dan lelah, disuruh dengarkan pengajian. Makanya tadi saya kasih tahu Mas Faiz sampaikan ke jamaah, ini tausiahnya enggak lama-lama, paling 15 menit. Karena bayangan saya jamaah ini udah, rupanya jamaah rombongan kali ini jamaah yang bukan jamaah biasa. Kan ada lagunya tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan, gitu cara menyenangkan hati orang ngantuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tadi malam kita pun meminum air Zam-Zam menghadap ke arah kiblat. Habis tawaf tadi malam, sholat sunat 2 rakaat. Ibu-ibu, bapak-bapak minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kenapa tadi malam waktu minum itu Ustaz bimbing juga baca doa? Karena banyak juga jamaah yang tak tahu doanya. Maka saya bilang, Allahumma inni as'aluka. Mana yang tak tahu? Ilman nafi'an, ilmu bermanfaat. Tak ada guna ilmu kalau tidak ada manfaatnya. Ilmu santet, ilmu dukun, ilmu macam-macam lah. Ilmu tuyul. Setelah ilmunya bermanfaat, dibukakan Allah pintu rezeki. Warizqan wasi'an. Ilmunya mantap, rezekinya banyak, tapi sakit. Mau? Tak mau, maka diminta yang 3. Wasyifaan min kulli da'in wasaqamin, obat dari segala macam penyakit, lalu diminum. Ustaz Somad ceramah katanya enggak boleh minum berdiri. La yasrabanna ahadukum qa'iman, jangan minum berdiri. Faman nasiya falyastaqi, siapa yang lupa minum berdiri muntahkanlah. Ustaz Somad ini ngomongnya aja enggak sesuai ceramah sama perbuatannya. Tadi malam ku tengok dengan mata kepalaku dia minum berdiri. Ustaz kenapa minum berdiri Ustaz? Syariban Nabi sallallahu alaihi wasallam ma Zam-Zam qa'iman. Nabi minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Wah, ada-ada aja dalil-dalil dia.
Nabi minum air zam-zam berdiri. Nabi sendiri melarang nggak boleh minum berdiri. Dia sendiri minum berdiri. Gimana sih Nabi itu? Setelah diteliti-teliti, rupanya di badan kita ini ada macam saringan. Seperti saringan dalam badan kita ini. Kalau kita duduknya minum. Saya sedang ngetes saja, jamaah masih sadar apa tidak? Kalau kita minumnya duduk, maka saringannya telentang. Duduk kita minum, saringannya telentang. Kalau kita minum berdiri, saringannya telungkup. Maka kalau kita sering minum berdiri, saringannya telungkup, berarti air yang kita minum itu kotor. Kalau airnya kotor, yang berat buah pinggang. Lalu kenapa Nabi minum air zam-zam berdiri? Air zam-zam perlu disaring. Karena air zam-zam air paling steril, paling bersih paham? Nyambung? Jelas? Yang tak jelas minum. Orang kalau kurang cairan, dehidrasi memang susah mikir. Nabi sedang mengajarkan ilmu yang baru ditemukan orang abad 20. Aku tidak perlu minum berduduk karena air zam-zam setelah diteliti. Pergilah saya ke Malaysia, di rumah Tuan Pak Cik Fulan, Ustadz Samad, ini ada alat dari Jepang. Air disaring, diminum paling bersih di dunia. Tukangnya langsung datang kemari. Hebat Pak Cik, hebat. Tapi pas saya tanya tukangnya, katanya, mana yang lebih hebat, alat ini atau air zam-zam? Kecuali air zam-zam. Air yang lain kecuali air zam-zam. Air zam-zam ini Masya Allah, tabarakallah. Yang ngomong bukan orang Islam, tapi non muslim pun mengakuinya. Makanya kita banyak-banyak minum air zam. Puas-puaskan selama di sini, minum. Saya Pak Ustadz bukan cuma minum, mandi pun zam-zam. Jangan. Minum air zam-zam. Ma'u zam-zam 5 syuribalah. Air zam-zam sesuai dengan niatnya. Niatnya apa? Maka Allah sampaikan niatnya. Kami pergi umrah itu kemarin, yang 12 hari itu adalah mengikuti jejak-jejak bagaimana cara Ibrahim dan Hajar menjalani hidup. Gimana Pak ceritanya? Ada videonya itu, nanti gue kasih. Gitu. Gitu caranya. Pulanglah Nabi Ibrahim alaihissalam ke Palestina. Apa turun makanan dari langit, tiba-tiba turun nasi kebuli. Apa yang terjadi? Maaf, beribu maaf. Susu kering, air habis. Apakah mengeluh Hajar mengangkat tangan ke langit sambil komplain? Ya Allah, aku ini kan bini Nabi. Lakiku kan Nabi. Anakku kan calon Nabi. Aku kok susah kali. Itu yang dilakukan oleh Hajar. Hajar naik ke atas bukit Safa. Tak ada air. Hajar naik ke atas bukit Marwah. Tak ada air. Beda sama ibu bapak kemarin. Naik ke atas bukit Safa, ada air. Naik ke atas bukit Marwah, ada air. Bawa termos. Naik ke atas bukit Safa. Jangan bayangkan bukit Safa, bukit Marwah zaman Hajar itu panas, terik, pasir. Pasir Saudi Arabia. Ustaz, katanya Saudi Arabia itu panas. Kenapa kami waktu umrah kemarin dingin? Musim dingin guys. Coba datang kemari Agustus. Agustus datang kemari, buka sendal swallow, letakkan ke atas gurun pasir, ambil kamera, rekam 2 menit. Begulung. Itulah yang dilewati oleh Hajar. Naik ke Safa tak ada air, naik ke Marwah tak ada air. Marahkah Hajar kepada Allah? Ya Allah, katanya kau tak sia-siakan kami, katanya kau penjamin rezeki, mana air itu? Tidak. Jadi kemarin itu kita tadi malam sudah melaksanakan ibadah namanya sa'i. Jadi jangan nanti ada yang nanya anak cucu ibu, mama, ya. Kemarin mama pergi umrah sama Ustaz Somad, itu ada sa'i ya? Iya. Sa'i itu artinya apa? Entah, tengok lari-lari aja. Orang tuh lari, aku lari pula. Dia ada hikmah di dalamnya.
Makanya semuanya ibadah ini adalah simbol-simbol. Berputar, simbol. Berlari, simbol. Cukur rambut, simbol. Kalau tidak dipahami simbol itu dengan baik, maka orang akan bingung dan pulang. Syukur-syukur kalau dia tidak bisa menjelaskan, tapi dia menutupi. Gimana Pak kemarin di sana? Banyak sekali rahasia-rahasia yang sulit untuk diceritakan. Nah, itu ada model yang gitu. Tapi ada yang melecehkan agama. Bu, gimana kemarin umroh? Entah, tengok musing-musing, lari-lari, putar-putar. Apa-apa aja kerja orang tuh. Nauzubillah. Tapi insya Allah kita sedang belajar dari perjalanan bernama sa'i. Sa'i artinya usaha. Berusaha terus, nggak mau berdoa, sombong. Berdoa terus, nggak mau berusaha, pesong. Gila. Makanya kita berusaha dan berdoa. Yang lari itu bukan kaki kita. Itu adalah kuasa dari Allah. Makanya begitu sampai ke atas bukit Safa, menghadap ke arah Ka'bah, apa yang dia katakan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallahu, wallahu akbar. Kenapa waktu di atas bukit Safa itu kita bertakbir? Karena perasaan orang yang umrohnya ada merasa dirinya besar. Yang umrohnya aku karena duitku banyak. Yang umrohnya aku karena aku hebat. Maka kecilkan dirimu, besarkan Allah. Man tawadha'a, siapa yang merendahkan dirinya, illa rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Kita termasuk orang-orang yang merendahkan diri insyaallah. Turunlah Hajar. Turun Hajar. Apa kata Hajar melihat anak kecil? Tumit Ismail yang belum pandai berjalan, menggesek-gesek. Apa bahasa kita ya? Tahap apa itu? Ke pasir, memancar air. Apa kata Hajar? Zam-zam, 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 berkumpullah, berkumpullah, berkumpullah. Berkumpul air itu 3.800 tahun tak kering sampai sekarang. Dan hampir seluruh umat Islam meminumnya. Di Indonesia semuanya sudah meminumnya, baik yang zam-zam asli maupun yang KW. Orang kita ini luar biasa. Bukan cuma KTP dipalsukannya, zam-zam pun ada juga yang palsu.